Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Maskun, saya izin share screen ya Pak. Baik, di sini saya akan memulai presentasi saya terkait rencana evaluasi. Ini untuk tabel yang pertama, ini terkait produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Nah, di sini untuk kolom yang pertama ini jenis pembelajaran atau komponen refleksi. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Untuk poin 1.1 identifikasi masalah. Jadi pada identifikasi masalah ini kegiatan yang belum dilaksanakan itu tidak ada karena semua kegiatan sudah dilaksanakan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan itu antara lain mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di kelas, misalnya masalah motivasi, materi HOTS, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, masalah belajar anak berkebutuhan khusus, terus kemudian miskonsepsi, literasi numerasi, asesmen, interaksi dengan orang tua peserta didik, penggunaan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Jadi karena tidak ada kegiatan yang belum dilaksanakan, jadi tidak ada upaya karena semua kegiatan tadi sudah dilaksanakan. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi setelah mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelas, kemudian dilanjutkan dengan mengeksplorasi masalah yang telah diidentifikasi dengan melakukan wawancara dan kajian literatur. Kemudian untuk poin yang 1.2 ini terkait eksplorasi penyebab masalah, kegiatan apa yang belum dilaksanakan. Jadi kegiatannya sudah dilaksanakan semua, dan kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Ini kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain melakukan kegiatan mengeksplorasi kemungkinan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian dalam melakukan eksplorasi penyebab-penyebab masalah tersebut dilakukan melalui wawancara rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas sekolah dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Ini tidak ada karena semua kegiatan sudah dilaksanakan. Dan upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Jadi setelah mengeksplorasi masalah yang telah diidentifikasi, kemudian ditentukan akar penyebab masalah yang paling urgent di kelas. Nah, kemudian untuk yang poin 1.3 ini terkait penentuan penyebab masalah. Jadi kegiatan apa yang belum dilaksanakan pada penentuan penyebab masalah ini tidak ada karena semua kegiatan sudah dilaksanakan. Kemudian pertanyaan kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Yaitu menentukan akar penyebab masalah yang paling urgent di kelas dan menjelaskan alasannya dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Kemudian hasil penentuan masalahnya itu nanti dipresentasikan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Tidak ada, karena semua kegiatan sudah dilaksanakan.
Kemudian untuk yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi setelah ditentukan akar penyebab masalah yang paling urgent yang terjadi di kelas, kita dapat memilih masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini di poin 1.4, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Jadi tidak ada karena semua kegiatan sudah dilaksanakan. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Di sini kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain menentukan masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru di kelas dan akar penyebabnya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, itu tidak ada karena semua kegiatan telah dilaksanakan. Kemudian untuk pertanyaan keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi setelah memilih masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru di kelas, kemudian dikelompokkan dan dikelompokkan alternatif solusi dengan melakukan kajian literatur, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan rekan sejawat. Kemudian untuk poin yang 2.1 ini tentang eksplorasi alternatif solusi. Kegiatan yang untuk kegiatan apa yang belum dilaksanakan itu tidak ada karena semua sudah dilaksanakan. Kemudian pertanyaan kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Ini antara lain mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi dengan melakukan kajian literatur, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan rekan sejawat. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Tidak ada, karena semua kegiatan sudah dilaksanakan. Pertanyaan yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Jadi setelah mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi dengan melakukan kajian literatur, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, kemudian dilakukan analisis solusi dari melakukan analisis solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang terakhir, itu di 2.2 menentukan solusi. Nah, ini jenis pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Tidak ada, karena semua sudah dilaksanakan. Terus kemudian untuk yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Nah, kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain melakukan analisis solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi dengan berkonsultasi dengan dosen dan guru pamong. Kemudian dipresentasikan analisisnya terhadap solusi yang dipilih dan disertai penjelasan mengapa kita menentukan solusi tersebut. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini masih sama, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan itu tidak ada karena semua kegiatan sudah dilaksanakan. Dan untuk pertanyaan keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ini setelah melakukan analisis solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi, maka solusi tersebut nantinya akan dituangkan pada pembuatan rencana aksi. Seperti itu. Ini untuk tabel yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, tabel 2 ini tentang produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Jadi seperti ini Pak, tabel 2-nya. Ini data observasinya. Yang data observasinya ini saya isi rendahnya hasil belajar peserta didik, kemudian identifikasi masalahnya. Peserta didik menganggap bahwa pelajaran matematika sangat sulit sehingga hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika rendah. Rumusan masalahnya, rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika, materi operasi hitung bilangan bulat, positif dan negatif.
Kemudian rencana aksi solusinya, berdasarkan kajian literatur dan wawancara, rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika, materi operasi hitung, bilangan bulat positif dan negatif dapat diatasi dengan penggunaan model pembelajaran inovatif PBL dalam pembelajaran di kelas. Kemudian di sini ada kolom keterangan. Jadi di sini dengan rencana aksi solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika, materi operasi hitung, bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian untuk data observasi yang kedua, ini adalah kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Identifikasi masalahnya, peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal berbentuk HOTS. Rumusan masalah, rendahnya hasil belajar peserta didik pada soal-soal berbentuk HOTS. Kemudian rencana aksi solusinya, berdasarkan kajian literatur dan wawancara, rendahnya hasil belajar peserta didik pada soal-soal berbentuk HOTS dapat diatasi dengan guru dapat membuat perangkat pembelajaran berbasis HOTS. Nah, dengan rencana aksi solusi, maka diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada soal-soal berbentuk HOTS. Kemudian ini untuk data observasi yang ketiga, ini peserta didik masih sulit untuk berpendapat dan bertanya pada guru di kelas. Identifikasi masalahnya, peserta didik malu untuk bertanya dan berpendapat saat pembelajaran di kelas. Kemudian rumusan masalah, rendahnya minat peserta didik untuk bertanya dan berpendapat pada saat proses pembelajaran. Di rencana aksi solusinya, guru dapat melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Ini untuk keterangan tidak saya cantumkan karena masalah ini tidak saya pilih. Alasannya seperti itu, Pak. Jadi ini untuk tabel yang kedua. Kemudian saya lanjut ke tabel yang ketiga. Untuk tabel yang ketiga, ini terkait produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Jadi kemarin itu instruksinya karena kita waktu itu mewawancarai tiga narasumber. Yang pertama itu adalah guru. Di sini saya yang pertama ini adalah guru, nama lengkapnya Bapak Edi Sujatmiko, SPD SD, kemudian ini tanggal lahirnya, pendidikannya S1 PGSD. Kemudian ini dimensi-dimensinya, uraiannya. Kemudian ini adalah poin-poinnya seperti ini, saya kasih 4 semua karena kebetulan memang gurunya itu dia termasuk yang sudah senior dan berkompeten seperti itu, Pak. Kemudian untuk ini tabel yang ketiganya dibuat 3 rangkap. Tadi untuk guru, ini untuk kepala sekolah. Ini untuk kepala sekolah, nama lengkapnya Bapak Khairuddin, tanggal lahir, kemudian pendidikannya dia S1 Agama Islam. Ini dimensi uraiannya, ini poin-poinnya gitu. Terus kemudian untuk yang tabel 3 yang terakhir ini untuk Bapak pengawas sekolah. Ini Bapak Sugimin, tanggal lahir, pendidikannya S1 PGSD. Ini juga poin-poinnya di sini. Kemudian saya lanjutkan ke tabel 4. Tabel 4 ini produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru atau kepala sekolah. Ini gurunya saya ambil Bapak Edi Sujatmiko tadi. Kemudian di daftar pertanyaan, di sini saya ambil yang kriterianya selalu gitu. Kemudian dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 12 kriterianya selalu semua. Terus kemudian untuk tabel 4 yang untuk kepala sekolah juga sama. Untuk daftar pertanyaan kriterianya saya jawab kriterianya selalu semua. Seperti itu. Kemudian ini untuk tabel ketiga untuk pengawasnya juga sama di Bapak Sugimin. Kemudian lanjut ke tabel 5. Nah, tabel 5 ini terkait produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Nah, ini Pak, jadi untuk kegiatan pembukaan ini
pengamatannya menjawab salam dan berdoa, kemudian indikator pencapaian KD-nya itu bersyukur, kemudian capaian perkembangan anaknya mampu melaksanakan dengan baik. Terus kemudian di kegiatan ice breaking, ini pengamatan aktif dan reaktif, kemudian indikator pencapaiannya percaya diri, kemudian capaian perkembangan anaknya mampu mengikuti arahan guru dengan baik. Kemudian di kegiatan pretest, ini pengamatan memahami soal dengan baik, kemudian indikator pencapaian KD-nya menguasai pengetahuan faktual, kemudian capaian perkembangan anaknya dapat mengerjakan pretest dengan baik. Kemudian pada kegiatan inti, di sini disebutkan sintaks-sintaksnya, karena saya pakai PBL, ini sintaks-sintaks PBL, jadi pada pengamatan ini untuk orientasi peserta didik kepada masalah, ini berpikir kritis dapat memecahkan masalah. Kemudian untuk indikator pencapaian KD, memahami pengetahuan dan menanya. Kemudian untuk capaian perkembangan anak, mampu bertanya dengan baik. Kemudian untuk sintaks yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Ini di kolom pengamatan, bekerjasama dengan baik, indikator pencapaiannya, memahami pengetahuan, kemudian untuk capaian perkembangan anak mampu memahami dan bekerja sama dengan baik. Kemudian untuk sintaks yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di pengamatan ini berpikir kritis, menanya dan memecahkan masalah. Kemudian indikator pencapaian KD-nya memahami pengetahuan faktual dan menanya, dan capaian perkembangan anaknya mampu berpikir kritis, menanya, dan memecahkan masalah dengan baik. Kemudian untuk sintaks yang keempat, ini mengembangkan dan menyajikan hasil. Ini untuk pengamatan mengkomunikasikan disiplin, kemudian percaya diri, dan di indikator pencapaian KD-nya menyajikan pengetahuan faktual, kemudian cara capaian perkembangan anak ini mampu mempresentasikan hasil dengan baik. Kemudian di kegiatan post-test, ini di pengamatan, ini peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik. Kemudian indikator pencapaian KD-nya menyajikan pengetahuan faktual, lalu untuk capaian perkembangan anak mampu menjawab soal dengan benar. Kemudian refleksi, ini memberikan kesimpulan, kemudian indikator pencapaian KD-nya menyajikan pengetahuan faktual, kemudian mampu memberikan kesimpulan dengan benar ini pada capaian perkembangan anak. Kemudian di kegiatan tindak lanjut, peserta didik mengerjakan PR, kemudian memahami pengetahuan di indikator capaian KD-nya, kemudian capaian perkembangan anaknya mampu mengerjakan PR. Seperti itu Pak, ini rencana evaluasi saya dari tabel 1 sampai 5, mohon nanti diberi masukan, saran, dikoreksi seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Bu Eka Purwanti yang sudah mempresentasikan